Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Hadirin karamin, para ulama, para kiai, para guru, para imam munajat, saudara-saudara dan anak-anak saya semuanya, baik yang hadir maupun yang mengikuti lewat Zoom. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemampuan untuk menjaga silaturahim di antara kita. Sehingga di balik kesibukan kita masing-masing, kita bisa sempat bersilaturahim meskipun sebagian lewat udara. Tentu kita berharap dan mohon kepada Allah semoga kebersamaan kita ini untuk selamanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menutup dunia kita semua sama-sama masuk surga. Amin. Juga kita berharap moga-moga berkah kumpul kita ini bisa juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, sehingga munajat yang kita baca memberikan keberkahan untuk negeri yang kita cintai, Indonesia tentunya. Saya sangat gembira malam ini, di samping kita yang ada di sini, ternyata juga saudara-saudara kita yang ada di beberapa tempat di seluruh Nusantara. Bahkan ada Ananda Ustaz Saharudin di Amerika juga menyempatkan diri untuk bersambung dengan kita. Ananda Zia Wahab di Mesir, Ananda Ayu, juga yang lain-lainnya sempat juga menyambung dengan kita malam ini. Tentu Depokan dakwah Sunan Kalijaga. Ketika nama ini diluncurkan, banyak orang yang bertanya-tanya karena 4 kata ini bukan satu bahasa. Padepokan itu Depok, artinya tempat orang duduk kumpul, itu bahasa Jawa. Dakwah itu bahasa Arab. Sunan, susuhunan, suhu itu aslinya bahasa Cina, bukan Sunan bahasa Arab. Susuhunan, kita sering mendengar suhu, yo, suhu apa lagi? Suhu? Ya terserah. Kalijaga itu kembali ke bahasa Jawa. Walaupun nanti ada yang memaknai dengan qadhi zaka, hakim yang suci, bersih, steril, cleanse. Dari namanya saja sudah beragam
bahasa yang digunakan. Kenapa kita tidak memilih istilah majelis? Nah, itu mah sudah banyak. Anda nanti majelis munajat. Majelis munajat berada di bawah padepokan. Artinya kita sedang, sebenarnya rahasia, sedang mengibarkan bahwa Indonesia harus lebih tinggi dari Arab di negerinya sendiri. Kalau kita di Arab jadi bawah. Tapi begitu dibawa ke Indonesia, maka majelis harus di bawah padepokan. Jangan padepokan jadi anak buah majelis. Itu sebenarnya. Tentu tidak bermaksud untuk memposisikan rendah orang lain. Tidak. Tapi kita harus bangga sebagai sebuah bangsa yang punya bahasa dan punya budaya sendiri. Dakwah itu menyeru. Dalam bahasa, dakwah itu da'a yad'u. Satu akar kata dengan du'aun. Nanti ada juga di'ayah. Ya kita ambil du'aun. Ketika kita mempelajari usul fiqh misalnya, akan bertemu dengan amrun, iltimasun, wa du'aun. Nah, beda. Kalau amrun itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Amrun, namanya perintah. Nah, perintah itu instruksi, adalah instruksi melakukan satu perbuatan yang datang dari atasan kepada yang di bawahnya. Nah, itu amar dalam bahasa Arab, amrun. Nanti ada lagi iltimasun, yaitu tuntutan pekerjaan atau tuntutan melakukan sebuah pekerjaan yang disampaikan oleh orang kepada orang lain startup. Nah, kalau du'aun bahasa kita itu permohonan. Kita harus memahami di sini bahwa dakwah itu mengesankan orang yang menyeru itu ada di bawah. Artinya kudu tawadhu. Yang merasa lebih tinggi daripada orang lain lalu memaki-maki jamaahnya, bukan. Seorang dai, seorang yang berdakwah itu ketika menyampaikan kebenaran seperti orang yang meminta, memohon kepada orang itu supaya melakukan perbuatan atau sama dengan kita dengan cara yang tawadhu. Inilah dakwah. Seorang dai itu bukan seorang amir, bukan orang yang merintah main suruh-suruh, ngajak, ayo. Maka orang yang berdakwah, seorang dai harus tawadhu dan bersungguh-sungguh di hadapan orang yang didakwahi, jangan merasa lebih hebat. Tahukah kita, blangkon ini adalah pakaian abdi dalam. Pakaian cerminan hamba yang rendah di hadapan raja. Sebenarnya ketika orang siap menggunakan belangkon, itu sebuah deklarasi diri. Kita siap merendahkan diri di hadapan orang lain. Dan saya tidak akan pernah merasa ada orang lain lebih rendah daripada kita. Itu. Bahwa kemudian Syarif Rahmat kelihatan lebih gagah dengan belangkon, itu kan memang faktor wajah aslinya. Tapi bukan niatan itu. Niatannya bukan itu. Pegang pada saudara-saudara saya, berani-berani pakai belangkon, kemudian sombong, copot saja ganti pakai yang nyungcung aja itu.
Maka dakwah kita berlandaskan kepada ayat yang sering kita baca. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan berkat rahmat dari sisi Allah, linta lahum, kamu hai Muhammad bisa lemah lembut pada mereka. Layyinul kalam. Ini dakwah Rasulullah. Rasul itu manusia yang sempurna, asyraful anbiya wal mursalin. Dakwah bisa, matiin bisa. Kurang ajar, brengsek bisa. Tidak. Lintalahum. Kamu lemah lembut kepada mereka. Ke siapa? Itu rombongannya abu-abu itu. Abu Jahal, Abu Lahab. Yang macam-macam itu. Menghadapi orang yang brengsek-brengsek itu, Rasul masih bisa lemah lembut. Ya tentu perang lain lagi urusannya nanti. Supaya jangan ada kesan bahwa orang kalau lemah lembut itu perang. Berani perang, kenapa tidak? Cuma ada aturannya. Jangan lagi pemilu perang. Pilkada perang. Lintalahum. Lemah lembut kamu. Walau kunta fadhan, sekiranya kamu Muhammad sebagai dai penyuruh kebenaran, mulutmu kasar, sungut sia sangat nyarita, cangkemu akas di luar, ghalidhal qalbi, dan dongkol keras hatimu. Kemarahan. Kalau kamu sebagai dai seperti itu, lan faddu min haulik. Mereka akan bubar, menyingkir dari sisi kamu. Boro-boro pengen ngaji. Maka kita harus milih bahasa. Jangan baru orang datang sembahyang sempoyong mabuk. Nah, ini neraka nih ya. Tahu dia juga. Memangnya maling nggak tahu bahwa mencuri itu jelek? Tahu. Coba tanya dalilnya mereka. Nggak usah pakai dalil. Kamu mabuk kira-kira surga neraka. Lo pasti neraka. Tahu dia. Nggak usah. Jadi kalau di kegelapan malam tidak usah dikasih baju hitam. Nggak ketahuan lah. Baju putih aja nggak kelihatan. Nggak usah pakai hitam lah. Udah gelap sih. Maka, apa yang kita lakukan? Fa'fu anhum. Sing gede pangapurane awakmu Muhammad. Sing gede hampura sia. Tidak semua yang kamu dakwahi, yang kamu ceramahi, yang kamu ajari itu nerima kamu, yang ada pangalelewe, udah tahu. Nah, ceramah tahu modalnya. Biarin aja. Maka situ saya kalau ada anjing menggonggong, jangan marah. Memang dia bisanya menggonggong. Masuk anjing suruh bernyanyi. Kalau mendengar kucing ngeong, biarin aja. Memang dia dibuat bisanya itu. Masuk kucing suruh menghibur kita. Dipaksa kayak apa, dikasih panggung, kasih musik juga bisa nyanyi kucing. Segitu-gitunya. Apalagi ada manusia yang mentalnya seperti kambing. Kambing itu makhluk paling idiot. Maka para nabi itu biasanya sebelum urus umatnya itu urus kambing dulu. Kanjeng Nabi Muhammad urus kambing. Nabi Musa 8 tahun sampai 10 tahun angon kambing. Supaya latihan apa? Latihan mental. Saya juga bertahun-tahun urus kambing dulu. Ya sebutnya saja romo kiai kampung, tetap aja angon kambing. Dikencingin kambing biasa, gendong kambing biasa. Kenapa? Kambing itu makhluk paling idiot. Macan binatang buas ada sirkusnya. Ular itu. Namanya
Bisa nari sama orang India. Maunya ada orang. Topeng monyet. Mungkin narinya bagusan monyet daripada Gojali mah. Buktinya dapat duit. Coba Gojali suruh nari, bubar. Itu ya. Tapi kambing, nggak ada sirkus kambing sampai sekarang. Nggak ada sirkus kambing, nggak ada. Karena idiot, makhluk paling idiot kambing. Nah, ketika berdakwah kok akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Dikasih gini, orang ngerti-ngerti juga. Fa'fu anhum. Siapkan kamu sebagai dai turun, maafkan aja. Emang usahanya begitu? Bahasa saya kan, nggak apa-apa, bahagianya begitu. Yang kedua, wastaghfir lahum. Ketika kamu menyaksikan ada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, ada yang maksiat, dia mungkin mana sempat baca istighfar, kamu yang mintakan ampun untuk mereka. Biar aja, jangan begitu. Jangan. Nanti juga kalau udah kesiksa, tobat sendiri, jangan. Jangan begitu. Orang bikin dosa, kita nyumbang istighfar. Kadang-kadang kan ahli maksiat gitu. Biarin aja, neraka juga saya. Nanti ke surga suruh aja. Kan kesal kita. Oh iya, dia belum menyadari bahwa surga itu indah, neraka itu nggak enak. Astagfirullahaladzim. Kita yang mintakan ampun untuk mereka. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Rasul itu menghadapi orang bukan cuma orang yang berdosa, tapi yang menyiksa dia. Apa yang lakukan? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun juga. Rasul lagi disiksa, lagi dilemparin, didoain coba. Kita kadang-kadang kan enggak. Dari kotak amal kurang dikit loh, kutak-kutuk aja. Tidak penuh target aja marah. Itu terkenal. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wastaghfirlahum. Nah, kemudian wasyawirhum fil amri. Libatkan mereka di dalam persoalan-persoalan bersama. Jangan merasa otakmu pintar sendiri. Ini kan kayak gini coba. Masya Allah. Itu nyindir kita sebenarnya. Oh, Nabi kan manusia sempurna. Omongannya pasti benar, nggak ada salahnya. Ente begitu Rasul diperintah Allah wasyawirhum fil amri. Ayo musyawarah. Wa idza azamta, kalau kamu sudah buat tekadmu, karena kamu seorang pimpinan, seorang dai yang akan mengambil keputusan dan hasil pembicaraan dengan teman-temanmu, lakukan, jangan ragu-ragu, karena Allah. Sandarkan pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang-orang yang tawakal. Sandarkan pada Allah. Hasil kerja kita, rembugan kita, musyawarah kita, yang ngakeun Gusti mung sakitu-kitu Nabi biasa. Segitu-gitunya kita bisa. Sallallahu Nabi Muhammad. Mada suka memahami rukun Islam dengan pemahaman buah. Kita bersyahadat supaya apa? Punya sugesti yang kuat, punya keyakinan yang kuat, punya komitmen yang kuat bahwa kita tidak akan melakukan apapun kecuali karena Allah, dan kita tidak akan melakukan apapun kecuali sesuai dengan tuntunan Allah. Ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saya akan berbuat sesuai dengan teladan yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah. Itu yang kemudian membuat kita kelihatannya sempit tapi enak. Dan kita mengambil yang paling dekat dengan zahir nas. Kalau kita membaca kitab munajat, itu karena apa? Karena doa yang ada di munajat, Quran semua yang tidak pernah ada ikhtilaf dan tidak ada persaingan di situ. Ketika kita ngaji, misalnya orang bikin cerita yang macam-macam, tidak perlu. Ada suka cukup kisah dalam Quran, cukup, lebih dari cukup.
baca dengan sungguh-sungguh. Silakan baca cerita yang dalam hadis. Tapi nanti kalau bahas hadis akan panjang karena harus terus dulu. Sebatang terusnya baca syarahnya. Kan ringkas, singkat, padat. Tetapi memang ketika Quran akan kita bicarakan, biasanya Quran itu datang duluan, memberitahu. Ada peristiwa apapun juga, Quran akan mengatakan, peristiwa hari ini tentang ini adalah peristiwa ini dalam Quran. Coba kamu baca itu, dia akan mengatakan, sampaikan pada umat sebenarnya ini maksudnya. Cukup. Dan sholat, apa sih sholat? Sholat itu adalah kampus atau pendidikan yang mengajarkan kita supaya tawaduk terus sampai tercapai tawaduk serendah-rendahnya diri, sampai kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita tidak punya kelebihan dari orang lain. Coba pasang itu. Orang ini sholat itu sampai banyak, keluarga Nabi sampai sholat khamsin 50 rakaat sehari semalam. Itu apa sih? Supaya tumbuh dalam diri kita serendah-rendahnya orang tua dan anak-anak, sampai kita merasa bahwa kita sangat rendah sehingga tidak ada kesombongan, tidak lebih yang meninggalkan di hadapan orang lain. Nggak ada kita. Sok sholat, zakat, kita memberikan kadar harta. Itu di samping amanah sebenarnya, karena harta yang kita berikan, harta yang nisab yang kita berikan, itu adalah harta milik mereka, bukan milik kita. Tapi di sisi lain juga itu mengajarkan kita sesayang-sayangnya, sing-sanya anak. Sisa eman-emannya karo dia, bukan eman-eman barang. Coba tumbuhkan rasa kasih sayang dengan sesama umat manusia. Sehingga kebatur teh. Sampai orang lain terasa seperti diri sendiri. Kan sering kita dengar, "Yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi." Yang sering diterjemahkan dengan, di dalam beriman seseorang di antara kamu sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bukan itu terjemahnya, walaupun agak benar. Yang benar adalah tidak pantas atau belum benar-benar sempurna iman siapapun di antara kamu sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Dia suka minum kopi, ada nggak di hatinya? Saya juga ingin saudaraku minum kopi, ada nggak? Saya senang dengan duit, ada nggak di hatimu ingin beri duit sama orang lain? Selama ini kan tidak, kita ngomongin terus kan? Kita berlomba. Alhaakumut takatsur, ada juga tafakhur, bangga-banggaan, hebat-hebatan dari yang lain. Inginnya lebih dari yang lain gitu. Tapi yang benar adalah belum beriman siapapun di antara kamu, seorang di antara kamu sampai dia suka untuk saudaranya apa yang suka, kalau itu untuk dirinya. Kita punya motor yang bagus, seneng kan? Begitu saudaramu punya motor yang bagus, kau juga suka hatimu. Gimana itu bisa kan? Enggak gitu apa. Saya coba bikin buku Kinanti itu akhir katanya U-I-A-I-A-I. Saya coba dikit aja. Karena niatnya ini mau bikin fikih Sunda. Kalau aslinya kan, udah ketik bisa ngapung, pabakungan, bunga peting, rilingkah kalayangan melinganmu amis-amis, sang paning bulumahan, apa? Non bae muka panggi, itu kan saya bikin. Kalayan asma yang agung, pangeran ilahi robi, minta sadaya alam, ke anjing abdi ngabakti, mugi paring kanugrahan, rahar jatur padang ati. Salawat salam kahatur kapangersa Kanjeng Nabi Muhammad junjunan alam kula wargi miwasami sahabat mugi syafaat kasadaya miwasami oleh nang dulur-dulur
si alakur ulah sopa hiri-hiri kudu pada silih asa silih asu silih asih lamun ayah pasualan jembar dada lemas hati jeung papada sini tulung ulah sopa hiri-hiri komomun aral subaha nempi ka pangasih Gusti ridho papasten pangeran tumi bapa para abdi. Baru berapa bait sini tapi dia bisa ngebut lah dikit-dikit cuma dia suaranya nggak enak ya, nanti Jawanya nanti aja. Nah, bapak-bapak sekalian, khususnya keluarga besar pada Sifran, terima kasih atas semua doa-doa yang disampaikan oleh saya. Saya selalu pesan, kalau ada kabar gembira, kabarilah saya. Supaya bisa ikut baca Alhamdulillah kan Allah. Hingga kalau ada kabar duka, saya minta saya orang pertama yang dikabari. Paling tidak ya ikut berdoa supaya kesulitannya segera dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya kan tidak tahu malam ini mau adakan begini, tahunya mah ya paling ya pidato lah, mau tidak foto-foto kan gitu. Ternyata ya, Masya Allah, sama. Saya juga tidak ingin ada istilah ulang tahun yang mahal. Udahlah kita jalan saja. Nah untuk seantara bermunajat, saya kira Insya Allah malam ini meskipun tidak diformalkan satu acara, kita bersama-sama tadi semua saudara kita di seluruh daerah untuk membaca munajat, Insya Allah ibadah kita amal ya. Dari Bima ya. Tapi tadi dari catatan sekian puluh majelis kan belum ada yang di Bima. Gimana ini? Bila balik pulang bawa mobil ke sana kok nggak ada majelis yang baru di sana. Mungkin sekaligus nanti. Alhamdulillah mungkin kalau hitungan cetakan sudah lebih dari 100.000 hamba Allah yang baca kitab munajat di Indonesia ini, lebih dari 100.000 sekitar. Tidaklah harus bareng ya satu majelis dengan kita, tapi akan lebih senang kalau di kediaman masing-masing ada majelis ya. Pak Agus bin Nikmah kemarin ketika saya ke Bali, begitu turun di Manuk, ada teman-teman yang temui saya turun dari kapal, ada yang nyamperin laporan. Dia alhamdulillah ini orang yang kemarin buta sekarang sudah sembuh. Ini yang ikut ya, sekarang banyak karena kita kemarin 30 orang. Karena beberapa bulan lalu ada teman kita di sana yang telepon ke saya, ini ada saudara kita yang sudah sekian bulan matanya tidak bisa melihat buta. Terus ikhtiar dokter bagaimana? Ya sudah, tapi belum ada perubahan. Coba kalian bareng-bareng baca munajat. Tapi sih jangan ikhlas ya, benar-benar sayang gitu. Dan ingat, jangan minta dibayar. Sadar itu. Jangan minta dibayar. Nah ternyata setelah sekian bulan kita ke Bali, kemarin yang ikut 30 orang tuh. Masya Allah ya, gini ya. Tiba-tiba dipertemukan masih di Manuk, di Labuhan ya. Diketemukan kita, ya tentu kita senang. Tolong catat. Bukan kehebatan Syarif Ahmad, bukan kehebatan siapapun juga. Yang hebat itu Allah, tapi pertolongan Allah datang kapan? Saat kita ada kasih sayang pada orang itu. Saat kita asih pada orang, saat kita yakin pada Allah, insya Allah siapapun bisa. Maka saya katakan, siapapun yang rajin baca munajat, lama-lama jadi dukun. Jangan malu sebut dukun. Itu bahasa kita kok. Tentu bukan dukun tepus ya.
lama-lama menjadi orang yang suka diminta tolong, terima aja, terima, besarkan hatinya. Kalau orang datang ke kita, saya ini, iya, bismillah yuk bareng-bareng macam munajat. Tapi jangan pernah kita merasa sebagai orang yang punya keahlian. Sebab semua itu tergantung saat kita melakukannya, plus yakinnya saat kita membacanya. Ya, saya jadi teringat malam ini ya, sini nih istrinya Kiwalet ini sedang sakit. Saya bilang juga sering-sering diajak jalan-jalan, jangan ditinggal mulu di rumah. Nah, orang di rumah terus ya, kali-kali ajak kontel kayak, tapi nggak bisa kontel ya, dorong itu aja udah. Kan lebih sehat. Tadi akan ya, biar cepat sehat ya. Ini urusan pengobatan awang deh urusannya nanti. Ya, dan ini tugas pokoknya saya tidak mau lama-lama bawa rumah sakit segera. Saya tidak mau ada pengobatan ngarang-ngarang, kalau ketahuan sakitnya kan, nah sudah saya gendongin cucu mulu, ya kan, udah gitu ditinggal ngontrol sama lakinya kan. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Alhamdulillah, al-fatihah. Nah, terakhir segera disusun jadwal dai keliling. Ya, ada setiap penajat tentu punya dai, punya ustadz, punya pimpinan. Mulai tahun 2026 ini saya ingin keliling mereka dari Harvest kirim ke Jatilawas, nanti di sana dia ngisi. Jatilawas kirim ke Harvest, di situ ngisi. Atau dari Jawa Tengah, Solo kirim ke Tangerang Raya, Tangerang Raya kirim ke Banjarnegara. Jangan bertanya soal ongkosnya, ya, saya tidak suka. Ongkos cari aja. Nanya kan, nanya ke siapa? Mohon segera disusun, agar hangat ya, semangat. Sekira itu ya, gak usah banyak-banyak lah. Malam ini saya ingin juga doakan saudara-saudara kita yang ikut di Zoom ya, semuanya bareng-bareng, terutama Ananda Ustaz Saharudin yang sedang diberi amanah menjadi imam dan khotib di Amerika Serikat. Semoga apa yang beliau lakukan keterima, ya, diterima oleh yang ada di sana. Beliau istiqomah walaupun di Amerika tetap belangkonan aja. Kita pakai belangkon. Kadang-kadang kita agak, oh iya, cuma belangkon aja kok berat, gak kuat gitu. Pakai helm kuat itu. Itu belangkon gak kuat. Juga anak-anak kami yang ada di Mesir, yang sedang belajar di sana, semoga Allah berikan kemudahan ya. Anak-anak kita semua dimudahkan cari ilmunya. Saya sih tidak pernah berjanji dan tidak pernah aral. Silahkan dibuktikan. Anak-anak yang kena munajat insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Semuanya lah. Kemudahan. Dan tentu negeri kita yang kita cintai, Indonesia, semoga Allah jaga dari kehancuran. Kita tidak boleh pesimis. Tidak boleh dikit-dikit gawat nih. Tidak ada yang gawat. Tidak ada. Kita optimis. Kita selalu yakin. Selama kita yakin kepada Allah, ana inda dzanni 'abdi. Wah, katakan, aku mau tergantung prasangka hambaku saja. Jadi berbaik sangkalah pada Allah, supaya Allah melakukan yang terbaik untuk kita semuanya. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf jika selama ini ada beberapa tempat yang belum sempat saya kunjungi dan ada beberapa teman yang belum terbahagiakan ya. Tapi insya Allah saya tiap saat ya kunjungi kalian walaupun dengan hati aja. Kita kunjungi semua. Makanya segera dilengkapi, diperbaharui kartu anggotanya. Kartu anggotanya diperbaharui supaya saya bisa mengenal mana-mana keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.